masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, yang mana mudah-mudahan dengan wasilah karomah dan mujizat dari surat Al-Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Alhamdulillah wa qulu min sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan pada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muslim Hafiz. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul wa ijabati kullil mas'ul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin rasul wa ila arwah jami'abahi wa ikhwanihi wa ajwadihi wa dhurriyyatihi wa ala sairi asba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'is salimin wa jami'il mu'allifil kutub, khususan mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nahussu khususan mu'allif hadzal kitab Imam Tahir bin Shalih rahmatullah alaih wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina wa amwatina madadana bimadadihim wa ala alaina min barakatihim wa aktir alaina wa ita karamatihim wa nafa'atihim bidin wa dunya wal akhirah. Syahudillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para guru,
hadirin wal hadirat ini yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dari Allah, tentu juga atas pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga termasuk sebuah kemuliaan kita berada di bulan Maulidnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Maka kita sangat dianjurkan oleh para salafus saleh, para orang-orang saleh, ketika di bulan Maulid ini niatkan segala amal soleh, niatkan segala amal-amal kebaikan, tidak hanya semata-mata taat kepada Allah, tapi juga niatkan amal soleh kita istibsyar liqalbin nabi. Jadi niatkan pula tidak hanya lillahi ta'ala, tapi niat menyenangkan hati Rasulullah, membahagiakan, bikin bangga Rasulullah. Khusus di bulan Maulid ini diniatkan begitu, karena di bulan ini lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke majelis ilmu, Bapak Ibu niat saya cari ilmu karena taat kepada Allah, juga ingin menyenangkan hati Rasulullah. Ntar malam nih tahajud, niat aja dulu Pak ya, walaupun bangunnya 5:30. Nah, biasa begitu kan, tapi mending dapat niatnya aja udah alhamdulillah. Itu kan, niat lagi, 14 lagi, mungkin nanti di hari kelima, hari ke-6 benar-benar bangun niat nanti tahajud malam, bangun niat taat kepada Allah, niat juga menyenangkan istibsyar liqalbin nabi, menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekahnya, bakti kepada orang tua, membantu tetangga, semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Maulid ini khususkan untuk dalam rangka memuliakan Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulnya pun senangnya luar biasa Pak. Jadi kalau hari ini kita melakukan kebaikan, amal soleh, fama ra'aitu khairan istabsyartu, kata Rasulullah. Jika di pagi hari, siang, malam umatku kesolehan yang dilakukan, paginya taklim, siangnya duha, duhurnya jamaah, asarnya jamaah, maghribnya jamaah, sekarang apa? Majelis taklim, istabsyartu. Rasulullah senangnya luar biasa melihat kelakuan kita sehari-hari oleh Rasulullah. Tapi namanya manusia kayak kadang lempeng, kadang banyak bengkoknya, banyak lempengnya, banyak beloknya, banyak bengkoknya gitu ya. Ya rajin jamaah, tapi rajin juga nongkrong di tempat-tempat yang serem, ya, di tempat-tempat yang serem. Jadi campur aduk. Nah makanya Rasulullah paham betul, pamara'aitu dzalika. Tapi jika ada umatku yang paginya bermaksiat, siangnya sholat, maksiat lagi, Rasulullah tidak tinggal diam, istaghfartullah lakum. Aku memintakan ampun, memperbanyak istighfar untuk umat-umatku yang bandel gitu Pak ya, yang umurnya 60 tahun masih nakal, ada Pak? Gitu ya, masih nakal, 55, 56 masih nakal, masih sweet gitu. Masih enggak Pak? Masih gitu. Nah ini jadi apa? Itu Rasulullah di sana istighfar, memohonkan ampun untuk itu. Nah setiap kesolehan di bulan Maulid ini niatkan ya, menyenangkan hati Rasulullah. Nah kata Sayyid Salim bin Abdullah As-Satiri, dari sekian banyak amal soleh itu luar biasa banyaknya, nggak bisa kehitung ya. Bahkan tidur pun kalau niatnya baik jadi amal soleh Pak. Bapak tidur itu kan mudah, tidur gak dapat pahala, nggak tidur gak dapat pahala, boleh-boleh saja, mau tidur silahkan, tidak gak apa-apa, gak ada kaitan dengan pahala dan doa. Tapi kalau tidurnya diniati niat baik, niat yang soleh, bisa bernilai pahala. Minum, ngopi, itu gak ada faedah pahala, dosa gak ada pahala. Tapi kalau niat ngopinya biar malamnya kuat
tahajud, ya, biar malamnya segar badannya, misalkan minumnya tercukupi, itu bisa bernilai ibadah. Nah, kata Sayyid Salim bin Abdullah As-Satiri, dari sekian banyak amal soleh yang paling menyenangkan Rasulullah, yang Rasulullah itu demen banget kalau itu dilakukan oleh umatnya, mimma yusirru qalban nabi wa yukrihuhu al-ijtihad fi talabil ilmi, katanya. Jadi Rasulullah itu kalau mesennya kalau ketawa itu lebar gitu. Saking senangnya Rasulullah kalau ada umatnya al-ijtihad, sungguh-sungguh serius istiqomah datang ke majelis ilmu. Senangnya melebihi senang lihat umatnya yang tahajud. Senangnya Rasulullah melihat kita nongkrong di tempat ini tuh melebihi senangnya Rasulullah lihat kita baca Quran. Kenapa Rasulullah lebih senang umatnya hadir ke majelis ilmu, rajin ke majelis ilmu? Karena duduk di majelis ilmu ini, kata para ulama, amalul muta'addi namanya. Jadi duduk di majelis ilmu ini namanya amalul muta'addi, Bapak Ibu. Amal muta'addi itu apa? Amal yang manfaatnya berdampak kepada orang banyak. Baiknya manfaatnya itu tidak hanya untuk kita. Bapak dapat ilmu di majelis taklim ini, ibunya gak berangkat di rumah, anaknya tidak berangkat, maka sedikit-sedikit pasti Bapak menyampaikan apa yang dapat di majelis ilmu. Disampaikan ke ibunya tentang tata cara sholat hajat, disampaikan ke ibunya tata cara sedekah yang benar, tata cara sholat duha yang benar. Ibunya nanti bagaimana? Disampaikan kepada anaknya, kakaknya disampaikan ke adiknya. Nanti anak kita besar menikah disampaikan lagi kepada anak, sumbernya dari kita sampai kemana-mana 7 turunan ilmu kita bisa jadi masih diamalkan oleh anak keturunan gitu. Jadi manfaatnya menyebar kemana-mana gitu ya. Makanya Rasulullah lebih senang umatnya rajin ke majelis ilmu ditimbang apa? Ibadah-ibadah lain. Tapi jangan sampai diartikan besok mah gak mau jamaah, yang penting datang ke majelis ilmu. Bukan begitu ya, maksudnya tetap jamaah dikerjakan, tahajud tidak ditinggalkan. Tapi ketika mendengar informasi majelis taklim di musola syariah, kita sudah menyiapkan diri, menyiapkan niat datang ke majelis ilmu, karena inilah ibadah yang paling menyenangkan hati Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita semua di bulan Maulid ini lebih sergap, tahu pas sergap apa? Lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi melakukan amal soleh yang diperuntukkan untuk Allah, tapi juga untuk menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jawahirul Kalamiyah halaman 38 kalau di kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa kanat siratan nabiyina alaihi salatu wassalam. Di beberapa bulan kemarin kita dijelaskan ya dalam kitab ini bahwa termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah adalah apa? Meyakini seyakin-yakinnya bahwa perjalanan hidup Rasulullah adalah sebaik-baiknya perjalanan. Kisah paling sempurna manusia di muka bumi ini adalah Rasulullah, hidupnya, ibadahnya, akhlaknya, sesuatu yang bersumber dari Nabi pasti yang paling baik. Itu harus diyakini seperti itu. Jadi semua yang ada pada Rasulullah pasti yang terbaik. Nah, salah satu yang terbaik dari Rasulullah adalah akhlaknya, wa akhlahum hasaban, ya, wa asyrafun nasi nasaban wa alahum hasaban. Rasulullah ini pribadi yang akhlaknya bukan hanya oleh manusia, bukan hanya oleh orang yang beriman, bahkan oleh musyrikin, orang-orang kafir di Mekah pun diakui mulianya akhlak Rasulullah. Bahkan Allah sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin sudah dijelaskan wa yasilur rahim wa yabisul muttar. Salah satu akhlak Rasulullah yang paling menonjol pada diri Rasulullah adalah silaturahimnya, begitu rajin Rasulullah. Kemudian wa yabisul muttar kathirat tahammul wal irdai.
Rasulullah ini pribadi yang begitu perhatiannya, punya kepedulian sosial yang luar biasa. Jadi nggak egois gitu Pak, nggak asal kita seneng, asal keluarga happy gitu Pak ya, nggak urusan sama tetangga, mau seneng mau enggak, yang penting saya dan keluarga seneng. Itu namanya egois. Rasulullah tidak demikian. Jadi selalu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, bahkan kepada hal yang menurut kita barangkali remeh. Jadi Rasul itu perhatian kepada sahabat, kepada keluarga yang luar biasa. Sampai kata Imam Ghazali, salah satu akhlak dan bentuk perhatiannya Rasulullah SAW, kata beliau, idza faqidar rajul min ikhwanihi salasati ayyam salah anhu. Rasulullah itu kalau ada sahabatnya, dia tidak bertemu dengan sahabatnya 3 hari. Dengan Abu Bakar misalkan, hari Senin nggak lihat wajah Abu Bakar, hari Selasa nggak lihat lagi, hari Rabu nggak ketemu lagi sama sahabat Abu Bakar. Misalkan ada keperluan bisnis, ada urusan keluarga Abu Bakar, akhirnya apa? Sampai 3 hari nggak ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad buru-buru nanya ke orang-orang yang ada di sampingnya, kamu lihat Abu Bakar tidak? Saya sudah 3 hari nggak melihat Abu Bakar Siddiq. Ada apa dengan Abu Bakar? Apakah dia sakit? Apakah dia punya kesusahan dalam hidupnya? Jadi semua sahabat itu kalau tidak bertemu dengan Rasulullah lebih 3 hari, Rasulullah paling apa tuh? Paling sibuk nanya kabarnya. Itu tetangga kita yang dipikir kok nggak kelihatan 3 hari. Tetangga kita yang di depan nggak kelihatan, nggak ketemu di musola, ada apa itu? Apa dia sakit? Apa dia ada urusan keluarga yang berat? Itu perhatiannya Rasulullah kepada para sahabat. Bisa ditiru Bapak gitu kan? Kalau ada misalkan Pak Eko ada anggotanya 3 hari nggak ketemu, minimal di WA Pak Eko ya. Apa kabar? Sehat? Perlu ditransfer enggak gitu kan? Nah, ini pasti jawabannya lagi sakit atau perlu ditransfer kan? Jadi tanyain di kabar, karena dia itu bentuk perhatian. Jadi sunnah Nabi, kan? Termasuk sunnah Nabi itu kalau kita muluk-muluk ikut apa tuh dermawannya Rasulullah, barangkali belum bisa barangkali. Bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana takwanya Rasulullah, bisa mungkin tapi tidak seperti apa? Seperti Rasulullah. Cari sunnah-sunnah yang ringan-ringan saja Pak. Ya, cari yang ringan-ringan saja. Kayak tadi kan kira apa berat nggak Pak itu Pak? Karena nggak terbiasa Pak ya. Kita juga kadang kalau bagi sama orang tuh dicurigai. Ini kok tumben banget nanya-nanya saya, mau nyalek apa gimana gitu kan? Begitu. Jadi sekarang tuh agak repot. Kita terlalu baik disangkanya mau nyalek kan? Nah gitu. Jadi karena memang tidak terbiasa kita nanya saudara kita yang lama tidak ketemu. Nah sedikit-sedikit ya kayak sunnahnya ketemu orang kan salam Pak ya. Salam biman arafta wa man lam ta'rif, kata Rasulullah. Salamlah kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Jadi karena dari kecilnya kita kalau ketemu teman kan nggak salam. Apa assalamualaikum terus salaman tangan begitu nggak Pak kalau ketemu? Kayaknya kayak apa ya? Kayak Islami banget gitu. Kan aduh gimana gitu. Jadi karena nggak biasa. Padahal sunnahnya Pak, uluk salam, absus salam, apa sebarkan salam kepada orang yang kita kenal atau tidak kenal. Di pasar Pak sunnahnya kan banyak tuh yang nggak kenal sama kita Pak. Assalamualaikum tukang ikan nasi, assalamualaikum tukang sayur, lalu ditangkap sama satpol Pak ya. Ini aliran apa ini kan? Karena asing. Jadi ini ajaran apa? Padahal ajaran Islam. Gitu ya. Makanya salah satu yang nanti akan cepat hilang syariat Rasulullah diantaranya itu ifsaus salam. Tradisi atau budaya menebar salam itu termasuk amalan umat Islam yang akan cepat diangkat oleh Allah. Karena umat Islamnya aja nggak pede kan ya, ketemu orang tuh betul, gitu kan? Di WA saja kan nggak pakai salam tuh sering kita ya, di mana gitu kan? Posisi bilang gitu kan? Malah senangnya pakai halo. Kita kalau telepon yang pertama keluar dari luar Pak, halo kan gitu kan? Tuh, halo assalamualaikum. Harusnya kan salam dulu kan? Assalamualaikum mestinya kan begitu, tapi malah enggak. Nah ini karena sudah mendarah daging kita, salam itu kadang tidak disiarkan. Nah, ini jadi tirulah akhlak Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah dari yang mudah-mudah dulu. Nah itu diantaranya bentuk perhatian
perhatian Rasulullah SAW. Kemudian wasabri. Nah ini yang cukup berat juga sabar itu ya. Wasabri, dan akhlak Rasulullah yang paling menonjol, yang paling terlihat adalah kesabarannya. Dakbuhu kebiasaannya Rasulullah al-afwu, mudah memaafkan. Warrafatu warrifqu, memiliki rasa belas kasihan yang luar biasa Rasulullah. Ya. Wala yantaqimu illa fima fihi haqqul haqqi aw haqqul khalqi. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan apapun, keburukan siapapun, kecuali keburukan itu yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan hak makhluk Allah. Nah itu salah satu daripada akhlak Rasulullah. Wasabru sekarang ya, sabar. Jadi Rasulullah itu pribadi yang paling terlihat sabarnya. Jadi kalau dibahasakan sih, sabarnya di atas rata-rata. Sabarnya di atas rata-rata. Sabarnya kelas tinggi, tidak terbatas. Nah, para ulama memberikan bukti, benar nggak sih Nabi Muhammad itu sabar? Kita kan nggak pernah hidup dengan Rasulullah, gitu Pak ya. Kita tidak semasa dengan Rasulullah. Kita kan kalau nggak ngalamin belum tahu. Katanya Bupati Bekasi baik banget, itu kan kata orang. Kita nggak pernah sekantor sama dia, kita nggak pernah jalan-jalan sama dia, katanya. Nah ini makanya kata para ulama, di antara bukti paling nyata sabarnya Rasulullah luar biasa itu apa? Wujudu hadaddin ilal am. Eksisnya agama Islam, wujudnya agama Islam sampai hari ini. Islam nih Pak, Bu, masih ada sampai hari ini, hari Senin besok. Itu kenapa? Karena Rasulullah dulu dakwahnya nggak main-main gitu. Rasulullah dakwahnya begitu sabarnya luar biasa. Coba kalau Rasulullah lagi dakwah dilempari batu di Thaif, kemudian besoknya cuti dakwahnya. Besoknya nggak mau jadi nabi lagi. Besoknya ya Allah saya pecat aja jadi Rasul misalkan, nggak sabar tuh menghadapi rintangan-rintangan, orang-orang yang hasud, orang-orang yang pengen membunuh Rasulullah. Yang Islam belum tiga dari dulu. Jadi Islam bisa ada sampai hari ini bukti betapa sabarnya Rasulullah dulu memperjuangkan Islam. Dakwah Islam ini benar-benar Rasulullah sabarnya luar biasa. Bukan dari luar saja, dari keluarganya sudah diasingkan, ya, diusir, ya, di macam-macam tantangannya Rasulullah. Jadi adanya agama Islam sampai hari ini itu bukti nyata betapa sabarnya Rasulullah dulu mendakwahkan Islam. Nah itu ya. Jadi kalau nggak sabar ya udah, apapun jangankan agama, urusan remeh-temeh juga bisa gulung tikar kalau tidak sabar. Orang dagang di rumah pakai meja dulu, biasanya kan ada ya Pak ya, rumah kecil-kecilan dagang, sehari nggak ada yang beli, nggak sabar, udah besok nggak dagang lagi. Jadi kalau orang nggak kalau gitu Pak, nggak bisa. Jadi urusan dunia, urusan akhirat, kalau nggak ada sabarnya pasti akan nggak bisa maju. Apapun urusannya kalau tidak ada kesabar. Nah, sabar itu apa ya? Kita ini kan sering mengistilahkan sabar, ya. Sabar gitu. Bayangannya kalau sabar itu apa Pak? Kalau Bapak ditanya sabar itu kayak gimana? Ngalah. Apalagi kalau sakit nggak ngeluh, gitu ya. Kalau istrinya marah diam aja, bagaimana? Apa ngambil palu? Nggak punya duit, ngelamun, gitu ya. Apa gimana sabar itu ya? Nah ini makanya oleh para ulama salafus sholih, para sahabat Nabi dibimbing memahami sabar dulu, biar kita tidak salah kaprah. Jadi ada 3 pengertian yang sering digunakan oleh para ulama. Sabar itu apa ya? Kata beliau para ulama, sabar itu adalah kemampuan diri, ya. Kemampuan diri kita untuk menerima dan melaksanakan apa yang tidak kita sukai, apa yang tidak enak menurut kita. Jadi punya ketahanan diri menerima apa-apa yang kita tidak suka, gitu Pak ya. Banyak nggak yang nggak suka Pak? Dalam hidup banyak yang nggak suka.
gitu ya. Ibunya pengennya segimana? Pengennya suaminya banyak duitnya, rajin, syukur-syukur nggak tua-tua gitu ya. Syukur-syukur pengennya kan begitu, tapi kenyataannya apa? Ya tua, ya nggak punya uang kan. Jadi banyak sekali di dunia ini hal-hal yang kita pengen tapi tidak sesuai dengan kepengenan kita. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita tidak sukai, kita siap menerima itu. Siap menerima yang kita tidak sukai dan melakukan apa yang tidak kita suka. Contoh misalkan sholat malam, Pak, tahajud. Kira-kira kalau saya tanya tahajud itu enak apa nggak enak, Pak? Nggak enak. Umumnya orang awam ya, beda sama orang-orang yang sudah di makom-makom lezat ibadahnya. Kita kan masih ya ibadahnya karena kewajiban kebanyakan, Pak ya. Iya kan, karena disuruh Allah. Kalau nggak kita sholat kan bukan karena jarang sekali bacakan saya sholat itu karena nurut perintah Allah, bukan itu. Takut nanti gimana? Masuk neraka. Takut nanti bisnisnya macet. Takut masih begitu, masih serba ketakutan. Bukan karena alasan cinta kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Makanya ibadahnya yang gak enak gitu, Pak. Karena dihantui rasa takut gitu kan. Apapun kalau karena rasa takut itu gak enak apapun ya. Bapak makan sate di belakang ada pistol di sini, Pak. Di kepala enak gak makannya, Pak? Ayo makan sate, tapi di leher kita ada pistol. Walaupun cuma pistol lah misalkan, pistol air. Tapi karena makan, jadi karena takut gak enak, gitu ya. Tapi makannya sederhana ya, tapi gak ada rasa takut, aman. Ini biasanya lebih enak. Nah ini jadi umumnya kita kalau sholat tahajud itu pasti gak enak. Gimana gak enak, Pak? Lagi enak-enak tidur suruh bangun setengah 3. Udah bangun gak langsung sholat, apa dulu? Wudhu dulu. Pas lagi dingin-dinginnya, airnya dingin, wudhu lagi. Udah wudhu, tidur lagi apa, Pak? Sholat. Habis sholat baca-baca, habis baca-baca zikir. Gak enak, pasti gak enak. Secara nafsu tidak enak. Nah, tapi karena ini adalah yang gak enak, tapi kita menerima. Ya Allah, gak apa-apa, ini gak enak ya. Saya tetap melakukan sholat malam. Jadi ketika kita bangun malam, kita terima tidak enaknya badan kita sholat, capeknya badan kita sholat. Ketika kita bisa menerima itu dan terus melakukan sholat malam, itu namanya sabar. Sabar melakukan tahajud. Nah, itu pengertian sabar begitu, Pak ya. Jadi ketika ada yang gak enak, ibadah gak enak, kita terima, kita tetap lakukan ibadah itu. Kemampuan menerima dan tetap melakukan apa-apa yang tidak kita sukai, itu namanya apa? Itu namanya sabar. Bapak kerja pagi, pulang malam, kerja pagi, pulang malam, banyak duitnya. Kata Allah kalau punya duit apa? Liyunfik du sa'atin. Tolong diinfakkan. Ini perintah Allah kan? Ngeluarin duit, ngasih ke orang enak apa kira-kira? Capek-capek saya kerja, ngasih orang. Ini apa-apaan gitu kan? Enak nggak ngeluarin duit tuh, Pak? Kalau tidak ada harapan dapat pahala, kita nggak akan sedekah pasti. Misalkan kata Allah, kalau kamu sedekah nggak dapat pahala, kamu kalau nggak sedekah nggak dapat surga. Mau sedekah nggak, Pak? Nggak mungkin sedekah. Buat apa kan? Kita sedekah kadang diiming-imingi. Nanti kalau sedekah rizkinya berlipat ganda. Kalau sedekah nanti terus gitu kan? Allahnya tuh nggak ada gitu, Pak. Nomor 100 sekian Allahnya. Karena ingin rizki, karena macam-macam. Nah untuk di makom-makom orang belajar silakan. Tapi kita ingin naik kelas, Pak ya. Kalau dulu mungkin pengen dilipat gandakan, nggak apa-apa. Selama harapannya kepada Allah. Saya ingin dilipat gandakan, ya Allah. Ya. Jadi kepada Allah berharap dilipat gandanya, bukan karena kita bersedekah. Karena kalau kita berharapnya kepada hartanya, kalau tidak dilipat gandakan, kita mungkin nanti sama Allah. Saya udah tiap minggu sedekah, malah sedekahnya pas subuh kan, gitu ya. Kok macet-macet aja, kok anak sakit terus, kok istri bawel terus gitu kan? Nggak ada efek nih sedekah nih ya, misalnya begitu kan? Nah ini makanya untuk awam, untuk orang-orang seperti kita silahkan ibadah dengan tujuan-tujuan duniawi, asal kata Imam Nawawi duniawi itu berharapnya kepada Allah silahkan. Nah jadi ketika kita
sudah capek, sudah lelah nyari uang, nyari duit siang malam, kurang tidur macam-macam, pusing, udah kumpul kata Allah zakatnya tolong dikeluarkan gitu kan. Ini mengeluarkan zakat, kalau Bapak ada 10 misalkan berapa itu? 100 juta, berarti berapa yang dikeluarkan? 2,5 juta berat nggak Pak? 2,5 juta tuh berat. Jangan pura-pura enggak berat, yang belum punya uang misalnya. Coba kalau Pak Eko gitu ya, kalau udah megang yang miliaran, coba 1 miliar berarti berapa tuh? 25 juta, aduh lumayan buat beli pelek mobil kan? Buat Vario katanya. Itu udah mulai kalah, iya kan? Berat Pak, sedekah itu berat. Gak suka kita sebenarnya, wataknya manusia itu manu'a kata Allah dalam Al-Quran. Manu'a itu paling seneng nahan harta. Sarbabat jajua manu'a. Jajua itu ngeluh sifat manusia itu ya. Dan manu'a itu kalau banyak duit gegem gitu ya. Gegem itu apa? Nahan gitu. Kecuali orang-orang yang punya keyakinan luar biasa. Jadi mengeluarkan berat sih berat, tapi ini perintah Allah. Saya terima, tetap saya laku. Nah, sahabat, jadi ketika punya harta, kita bismillah mengeluarkan harta untuk sedekah, untuk bantu fakir miskin, untuk masjid, untuk apa saja, ya, untuk kebaikan, maka itu kita telah sabar melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka. Itu namanya sabar. Anak kita ini mendidik anak wajib nggak Pak? Tarbiyatul aulad ya, mendidik anak wajib. Enak apa nggak mendidik anak coba? Berat apa enggak? Berat. Pagi-pagi bangun ya, udah bangun, udah masuk toilet, nggak keluar anak, tidur di toilet. Bapaknya kita baca, gitu kan? Udah gitu bapak ngerasanya bapak aja mendidik, ibunya santai-santai saja. Atau kebalikannya, ibunya ngerasa kok bapaknya santai-santai saja. Anak nggak sholat nggak dibilangin, jadi ibunya ngerasa berjuang sendiri, atau ayahnya, bapaknya juga ngerasa berjuang sendiri. Berat mendidik anak. Gak enak mendidik anak tuh Pak ya. Tapi perintah Allahnya harus didik. Walaupun gak enak, walaupun gak suka kita tetap terima. Gak apa-apa ya, saya didik anak saya, terus dididik. Maka mendidik anak sekalipun gak enak, habis uang, habis tenaga, capek pikiran, tetap dilakukan. Itu namanya sabar Pak ya. Itulah yang kata Rasulullah, namanya as-sabru ala ta'at, ya, sabar melakukan ketaatan gitu ya. Banyak ketaatan yang kalau nggak sabar nggak bisa Pak. Ini Bapak nih kalau nggak punya sabar nggak pasti nggak berangkat ini, ya. Pengennya apa ini kalau begini? Udah kopi dulu Pak, ya. Udah kopi, main HP, bikin status, ya. Scroll apa tuh, TikTok misalkan ya. Ya enak, Instagram dibuka-buka ya, di YouTube macam-macam dibuka. Pengennya sih begitu sekarang, ya, nggak enak gitu. Tapi kita memilih ke majelis taklim, ya, yang nggak enak ini saya terima ya Allah, walaupun nggak enak di majelis taklim ini, ya, tapi saya tetap ke majelis lah. Jadi Bapak duduk di sini walaupun sambil lelah, apa itu namanya sabar melakukan ketaatan. Nah itu sabar kata para ulama seperti itu. Ada lagi yang kedua, sabar itu bukan hanya menerima, kemudian bukan hanya tetap melakukan apa-apa yang kita tidak suka, tapi sabar juga adalah kemampuan menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Saya ulang Pak ya. Jadi Bapak Ibu, sabar juga kata para ulama adalah kemampuan menahan diri dari untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai, yang Allah tidak ridhoi, yang Allah melarang itu. Gitu ya. Gitu. Misalnya Bapak sudah baik sama tetangga. Tetangga kita sakit, kita tengok. Tetangga pinjam uang, kita kasih pinjam, gitu ya. Begitu baiknya kita kepada orang, kepada tetangga, tapi dia ngebalasnya jahatnya luar biasa. Itu Pak ya. Secara nafsu pengen ngapain Pak? Yang kita setiap hari ngasih uang ke anaknya, kita ngasih uang ke orang tuanya, tiap hari kita karena rezekinya berlebih ngasih 5.000, ngasih 2.000 buat anak. Tapi di belakang kita itu tetangga yang kita bantu jahatnya luar biasa,
masih kabar-kabar yang gak bagus, memfitnah kita, ya misalkan yang nusuk kita, macam-macam. Ini kira-kira yang tiap hari tadi 5.000, besoknya stop apa lanjut, Pak? Lanjut, belum ngasih biasanya yang. Kalau yang pernah ngasih sih pasti stop, aduh. Kita nih secara naluri manusia, ngapain saya berbuat baik sama orang yang dia jahat sama saya? Gitu ya. Kalau dia nggak bisa balas, yang penting jangan ngomong sana sini misalkan tentang keburukan saya, jaga mulut. Jadi pengennya Pak, pengennya kalau kita baik ke orang, orang itu jahat ke kita pengennya stop kebaikan kita. Pengennya, tapi stop kebaikan itu disukai Allah atau tidak Pak? Diridhoi oleh Allah tidak? Tidak. Jadi kita menahan diri untuk tidak menstop itu namanya sabar. Tetap saya lakuin, walaupun apa, kita ini sakit sebenarnya, tapi menahan diri untuk tidak nyetop uang itu namanya sabar. Tetap baik sama orang, walaupun secara hati nggak enak kita ya. Sabar Beko. Nah ini jadi begitu. Jadi apa, setiap hal yang Allah nggak suka kita tahan diri. Maghrib tadi misalkan tetangga kita udah pakai lepis kan, maghrib udah lepis pakai jaket wangi, ditanya mau kemana? Kan ada dangdutan di sono. Di mana tuh? Di Tambun. Contoh Pak, bukan beneran Pak ya, beneran enggak? Kita dari sini mau ke Solo katanya. Contoh ini Pak ya, kan ada dangdutan di pasar Tambun itu di depan itu. Nah ini mulai nih, ya nih, majelis dangdut. Kata saya tanya majelis tiap malam Senin. Dangdutan kan nggak tiap malam Senin. Ini yang datangnya juga artis ibu kota semua, kapan lagi, gitu kan? Udahnya gitu kan. Nah, secara naluri manusia, ya, kita ini pasti inginnya kemana tuh? Dangdut tinggal istighfar lagi, tinggal luntur lagi, kan begitu kan? Naluri kita, umumnya kita, ya dangdut kan nggak tiap hari, nggak tiap minggu. Kalau ngaji kan ya pagi subuh, pagi minggu, malam Senin udah pahala udah banyak kita kayaknya. Kalau begitu obrolannya udah. Ya itu mencari dalil biar kita boleh ke sana gitu. Gimana aja caranya? Nah, karena di tempat-tempat itu misalkan banyak masih ada tempat dangdutan, misalkan ada artisnya yang terbuka aura, campur, macam-macam, banyak potensi-potensi maksiat di sana misalkan. Kita di secara naluri pengennya sih ke sana, tapi saya tahan. Ini nggak diridhoi Allah, ini nggak disukai Allah, ini dilarang Allah kita ke sana tuh. Saya pengen tapi saya tahan nggak ke sana. Jadi menahan kita tidak berangkat ke sana itu namanya sabar. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ada gambaran Pak tuh? Nah itu yang sering disebut oleh Nabi as-sabru anil maksiat. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Kalau nggak sabar Pak, udah kemana-mana kita. Uang nggak jelas keluarnya Pak, ya Pak ya. Gitu. Sekarang ada yang duduk saja di kamar, rekeningnya ratusan juta. Rekeningnya setiap hari nambah 300 juta. Itu yang susah Pak. Sekarang judi slot Pak ya. Waduh itu cari duit gampang banget Pak. Duduk kuota berapa giga udah blok lagi, miliaran seminggu Pak. Tuh. Ini dilarang, disukai apa diridhoi nggak sama Allah? Yang dilarang, yang nggak disukai Allah. Padahal siapa orangnya Pak pengen sehari ada transferan 100 juta Pak, gitu ya. Kita menahan diri untuk tidak ikut judi slot ya atau game online yang ada judi-judinya misalkan begitu ya. Nah kita nggak ikut itu, menahan diri, pengen. Itu namanya sabar. Ya, kalau judi slot itu mungkin insya Allah lah, kalau usia Bapak udah nggak keren kan gitu Pak ya. Udah ya duitnya juga nggak ada kan. Ya harus ada duitnya juga kalau judi kan misalkan. Ini salah satunya apa? An-nadharu, melihat yang haram lah ya, yang biasa kita ya. Secara fikihnya ya, atau secara tasawufnya juga, melihat ajnabi, perempuan yang tidak ada hubungan mahram, boleh nggak Pak? Yang selama ini Bapak ketahui, melihat wajah perempuan yang tidak ada hubungan keluarga, boleh nggak kira-kira Pak? Setahu Bapak kira-kira Pak? Nggak boleh kan Pak ya? Kita kan diajarkan begitu, ajnabi, ada mahram, ada ajnabi.
Kalau mahram yang boleh dinikah, yang tidak boleh dinikah, ibu, kita lihat wajah ibu nggak apa-apa. Lihat wajah anak perempuan nggak apa-apa. Istri boleh nggak dilihat? Boleh, karena sudah diakadin, sudah ada nikah. Walaupun mahram tapi sudah diperbolehkan, sudah dapat SK-nya itu Pak, SK melihat, malah lebih dari itu boleh kan. Nah ini jadi secara hukumnya kita melihat perempuan misalkan kalau laki-laki atau perempuan melihat laki-laki, ini melihat wajahnya nggak boleh. Dalam kitab Sulam Topik termasuk jinahnya mata. Jinahnya mata adalah an-nadru alal haram, melihat auratnya perempuan. Nah ini secara nafsu Pak, secara naluri manusia laki-laki, kalau ada perempuan mancung putih terbuka aurat, gimana matanya Kak? Oh, jawabannya langsung fasek sekali ya. Bukan lagi lihat, melotot katanya. Oh, udah kan? Itu naluri kita kan pengennya melotot pasti kan? Nah, gitu ya. Malah nggak bedip-bedip sampai rumah melotot terjun kesurupan. Gitu kan? Nah, itu makanya. Nah, secara aturannya kan nggak boleh. Secara aturannya gitu kan? Karena tapi zamannya udah kita nggak bisa ini ya. Disukai apa tidak melihat yang bukan mahram itu? Tidak disukai Allah, tidak diridhoi Allah, dilarang oleh Allah. Makanya ketika ada yang aznabi, orang-orang yang bukan mahram itu, seharusnya Pak, kalau kita mau sabar, tundukkan pandangan kita kan. Pengen lihat kapan lagi orang lewat di sini kan. Nunggu 10 tahun baru lewat lagi. Jadi ketika ada orang yang tidak boleh kita lihat, kita nundukin kepala, pengen tapi ditahan. Itu berarti kita sabar meninggalkan maksiat. Lebih berat ini apa lebih berat yang tadi yang pertama Pak? Berat ini. Jadi sabar ngelakuin taat gampang. Yang berat itu sabar ninggalin maksiat. Ibu misalkan kuatan baca Quran 1 juz sehari, apa kuatan tidak gibah sehari kira-kira? Bu, tanya Bu. Jadi ibu-ibu insya Allah kalau ada ini disuruh sama suaminya, Bu baca Quran Bu ya sehari sejuz, insya Allah pada bisa semua. Tapi kalau sama bapaknya, Bu jangan keluar rumah, jangan gibahin orang. Wah udah, mendingan berantem kata ibu kan? Nggak bisa. Jadi kalau membaca Quran, sabar baca Quran cuma sejuz, insya Allah semua bisa 1 juz sehari bisa. Tapi menjaga mulut sejam supaya tidak ngomongin orang, berat gak? Berat. Ya karena biasanya begitu rutinnya. Makanya kata Rasulullah, pahalanya sabar meninggalkan maksiat selisihnya 300 derajat. Ya. Jadi kalau sabar melakukan ketaatan kebaikan itu pahalanya salah sumi'ati darajat, 300 derajat di situ. Jadi melesat tinggi derajat kita sampai 300 derajat. Itu kalau sabar melakukan ketaatan. Tapi kalau sabar meninggalkan maksiat itu melesatnya sampai 600, lebih tinggi. Jadi selisih 300 derajat. Kenapa? Karena beratnya luar biasa. Nah itu sabar. Jadi sabar itu kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan segala apa yang dilarang Allah, yang tidak disukai Allah, yang tidak diridhoi Allah. Kita nafkahin anak tiap hari, nyekolahin, ngasih uang jajan, beliin kendaraan. Kurang apa kita sama anak disuruh sekali ngelawan, gimana Pak pengennya? Anak nih kalau suruh, deh ambil itu, Bapak nggak punya kaki, ngomong begitu Pak. Ini yang di sono yang diirian kok gitu. Disuruh sama kita anak ngomong Bapak nggak punya kaki Pak, bisa ngambil sendiri nggak Pak? Itu sakitnya sakit banget nggak Pak? Sakitnya luar biasa kita disekat-seter sama anak begitu Pak. Ini secara naluri manusia pengennya sih ngangkat tangan gitu Pak. Oh, bukan takbir bukan Pak. Kita pengennya sih kamu ini ya Allah gitu kan, kayak nggak disekolahin, nggak dididik, nggak di pesantren misalnya. Ngomongnya kok begitu. Secara naluri manusia pengen ngomong kasar kita sama anak, malah pengen main fisik sama anak. Tapi pertanyaannya, mukul anak, kasar sama anak, diridhoi gak sama Allah? Jadi ketika anak kita nakal, bandel, pengennya sih marah kita tuh ya. Tapi tahan mulut tidak ngomong kasar, tahan tangan tidak memukul anak, itu sabar anil maksiat.
Sabar meninggalkan berat ini Pak. Belum lagi istri ya Pak. Dikasih di sehari 100.000, ngomongnya gimana? Kagak cukup apa-apa segini. Kita padahal mati-matian nyari uang 100.000. Pengennya marah apa? Nyelengos aja gitu. Kalau istri udah dikasih ngomongnya begitu, Pak masih kurang. Ini beli kerupuk aja habis 100.000 misalkan. Ini naluri laki-laki ketika udah capek gak dihargai pasti apa? Kamu gak tahu, kamu terus pengennya berantem, tapi kita tahan, jangan berantem. Ya udah dengerin aja, gitu kan? Ngalah aja misalkan, maka itu sabar anil maksud. Jadi banyak aktivitas-aktivitas kita yang sebenarnya di situ kita dibutuhkan untuk sabar. Nah, kemudian ada lagi sabar itu kata Rasulullah. Sabar itu kemampuan menerima segala ketetapan Allah. Ini juga cukup berat ini ya. Tapi oleh Rasulullah diposisikan sabar paling ringan katanya. Sabar itu kemampuan diri menerima segala apa yang telah ditetapkan Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang pahit-pahit tentunya ya. Kalau yang enak-enak sih jangan diomongin lagi. Yang pahit-pahit. Bapak pernah nggak ngalamin lagi nggak punya duit, ibu nggak punya duit, anak pertama sakit, anak kedua berantem sama temannya, kepalanya bocor, pernah nggak gitu Bu? Pernah. Udah nggak punya duit, anak sakit. Nah ini di sini nih kita perlu sabar ya. Jadi ini ketetapan Allah. Jadi anak sakit yang nentuin siapa? Allah. Kita nggak punya duit, Allah. Semuanya dari Allah. Nah ketika kita bisa menerima apa yang telah digariskan Allah, nggak punya uang, kemudian anak sakit, nah maka ketika kita menerima itu namanya sabar. Padahal hatinya sih pengen berontak, ya Allah kenapa mesti saya, gitu kan? Ini bertubi-tubi sekali musibah ini, dari anak, dari istri, dari tetangga, dari orang tua, nggak berhenti ujian ini. Tapi kalau kita ingat ini yang nakdirin ini Allah, kemudian kita terima walaupun hatinya beda dengan ridho. Kalau sabar itu masih ada kurang-kurang terima, tapi diterima saja. Beda dengan ridho. Kalau ridho sih malah bahagia dikasih ujiannya. Kalau ridho itu di atas apa? Di atas sabar. Jadi kalau sabar itu tetap ada rasa apa ya? Ada rasa masih mau berontak sebenarnya, tapi kita ini nggak pantas sama Allah. Ya sakit anak paling sehari 2 hari, sehatnya anak sudah berapa tahun. Jadi masih ada pertimbangan baik gitu kalau sabar. Ini banyak sekali. Udah usaha lagi ngerintis ya, setahun ngerintis, 2 tahun sampai punya toko sendiri, sudah jadi agen, udah besar kebakaran Pak. Ada yang gitu Pak? Banyak Pak. Yang udah tinggal enaknya saja udah capek berpuluh-puluh tahun, udah di atas angin kebakaran. Stres, frustasi pasti. Tapi kalau kita mampu menerima ini ketetapan Allah, tidak melakukan apa-apa yang membuat Allah murka, maka itulah sabar. Yang kita sering sebut kata Rasulullah, as-sabru anil musibah. Ya, jadi sabar itu ada sabar kita melakukan tidak enaknya ibadah, sabar tidak enaknya meninggalkan maksiat, sabar menerima yang tidak enak dari ketetapan Allah. Jadi itulah kesabaran-kesabaran. Ya, dan Rasulullah melebihi itu ya. Jadi melebihi itu. Jadi kalau kita sabar tahajud, bisa tahajud 2 rakaat, 3 rakaat, Rasulullah sabarnya ibadah apa? Malam hari hatta tatafattara qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak. Berapa ratus rakaat Rasulullah berarti tiap malam. Dan Rasulullah sabar melakukan ini. Padahal Rasulullah kalau enggak tahajud juga sudah dijamin masuk surga, tapi mau tetap bersyukur beribadah kepada Allah. Rasulullah setelah punya banyak harta, ya, kata diceritakan dalam Syama'il ya, dalam akhlak Rasulullah dikatakan wala yabitu dirhamun fi baiti Rasulillah. Rasulullah itu kalau punya rezeki, habis usaha, habis kerja, punya rezeki, tidak pernah ada 1 dirham bermalam di rumah Rasulullah. 100 juta habis, 100 juta habis, bagiin sama orang, besok nyari lagi. Berarti apa? Benar-benar menginfakkan harta untuk Allah itu melebihi kita. Kita kan kalau infak itu udah matang kan? Matang nggak? Ini keluar ini kayaknya kegedean nih kan? Kan
ada begitu. Nanti kalau masih ada khawatir kalau diberikan semua, masih ada ya? Iya kan? Jumat Ustaz. Gimana Jumat ya? 2000-an. Iya, 57.000 bawa ke masjid. 50 selembar, 5.000 selembar, 2.000 yang masuk 50. Itu contohnya, contoh sinetron itu ya. Kalau nyatanya yang 2.000, 5.000, 50. 2.000 yang dimasukkan karena mirip 2.000 sama 50, dimasukin 50.000, nyeselnya sampai hari kiamat. Ya Allah, ingat terus loh, salah masukin 50.000 Pak, gitu ya. Nyesel, kapok, nggak mau bawa uang lagi dan kalaupun bawa uang yang 1.000 ribuan itu, 2.000 aja udah, kalau masukin nggak terlalu ini ya. Nah ini kita ini masih ada perhitungannya, kalau sedekah masih ada perhitungan. Rasulullah tuh la yabitu dirhamun fi baiti Rasulillah. Tidak ada satu dirham. Bahasa kasarnya tuh gak ada seperak-perak kacang gitu. Rasulullah ada uang di kantongnya Rasulullah setiap hari. Jadi selalu ada orang yang datang kasih, tetangga belum makan dikasih, mementingkan orang lain. Nah ini jadi Rasulullah ini yang kesabarannya luar biasa, tidak terbang. Nah ini sabar ini secara teorinya sepertinya gampang, tinggal sabar aja. Tapi ketika kita yang mengalaminya Pak, kita mengalaminya beratnya luar biasa. Bapak punya anak solehnya luar biasa. Ketika ada tetangga ya, anaknya tidak soleh, kemudian ibunya tidak sabar, kita mungkin ngomongnya begini, orang tuanya juga nggak sabar punya anak begitu. Ketika orang lain mengalami itu, kita mengatakan mereka tidak sabar. Tetapi kalau itu menimpa kita, belum tentu sabar. Belum tentu sabar. Cuma sakit gigi doang sampai teriak-teriakan gitu. Cuma kepala pening doang sampai dibikin WA story. Tuh. Itu ngomongnya kita nggak lagi sakit gigi Pak. Coba kalau kita sakit gigi, gatal tangan pengen WA story. Iya ya bener juga, sakit gigi itu kan. Malah teriak mungkin diumumin ya. Tuh, jadi sabar itu teorinya sepertinya gampang, tapi prakteknya beratnya luar biasa. Kalau teorinya gampang, nanti kalau udah kita punya toko kebakaran, stresnya luar biasa. Ya, kalau kita macam-macam gitu ya. Nah makanya oleh para ulama dituntun gimana supaya kita sabar ini. Banyak sekali. Saya rangkum saja ya, sebenarnya di beberapa kitab ada yang urut, ada yang tidak. Kata para ulama, latihan sabar itu kata para ulama, dari awal itu sabar ini jadikan himmah, jadikan cita-cita hidup. Sabar itu Pak. Jadi orang sabar itu selipkan dalam urutan cita-cita kita. Bapak boleh cita-citanya punya rumah banyak, boleh misalkan. Bapak pengen misalkan penghasilan sebulan 100 juta, silakan. Gitu ya. Tapi selipkan kata ulama cita-cita, ya Allah saya pengen jadi orang sabar. Gitu. Selipkan jadi cita-cita. Kenapa kata ulama harus diselipkan? Kita tuh di antara tujuan itu pengen jadi orang sabar. Karena kalau orang punya cita-cita biasanya ada upaya Pak. Ada upaya. Orang pengen punya rumah, jadi nabung lah, pengeluarannya diatur lah, yang nggak penting-penting nggak dibeli. Karena pengen punya rumah. Semua dilakukan agar punya rumah. Kenapa orang kok tidak sabar? Karena sabar itu tidak dijadikan tujuan hidupnya, tidak dijadikan cita-cita. Makanya yang paling penting kata ulama, jadikan sabar ini sebagai cita-cita kita. Jadi kalau ditulis cita-cita titik 2 Pak, udah sekolah SD gitu kan, pengen jadi orang sabar, gitu kan? Jadi kita kan kebanyakan pengen jadi orang sukses, pengen jadi kayak, tidak salah, tapi selipkan kata para ulama, cita-cita itu pengen jadi orang sabar. Nah kalau orang udah pengen jadi orang sabar, ada upaya, optimis, doa sama Allah, ya Allah, pengen sabar terus, gitu ya. Itu yang paling pertama. Jadi niatkan dalam hati, tekadkan ya Allah pengen jadi orang sabar hidup ini. Yang kedua kata para ulama, yakinkan dalam hati kita, sadarkan kita terus menerus kata para ulama, bahwa di dunia ini kata para ulama kita akan banyak melakukan, menemui segala sesuatu yang tidak kita sukai. Kita harus sadar, kita harus yakin di dunia ini banyak hal akan terjadi dan itu kadang buruk. Banyak hal-hal yang terjadi yang kita tidak menginginkan itu. Pengennya si anak pinter, laporan gurunya begini. Pengennya begitu ya. Jadi banyak yang berbanding terbalik di dunia ini.
Jadi harus menyadari bahwa dunia ini tempat ujian, Pak. Itu. Tempat ujian, tempatnya sesuatu yang gak enak. Nah gitu ya. Jadi harus diyakini itu. Nah orang yang meyakini bahwa dunia ini pasti banyak gak enaknya, ketika terjadi yang gak enak itu ada kesiapan diri gitu Pak. Berbeda kalau orang di dunia ini harus bahagia terus, harus banyak uang terus. Kenyataannya gak ada Pak. Saya yakin para pebisnis pun ada saat-saat dia gak punya uang, mungkin Pak ya. Ada saat-saat itu lagi down. Biasa penghasilannya sebulan 300 juta, bisa saja suatu saat cuma 1 juta, 2 juta. Ada saat itu. Gak ada orang stabil terus ya. Makanya Bapak kalau ada orang ngomong begini, saya sih rumah tangganya bahagia terus, jangan percaya. Itu lagi berbohong dia. Gitu. Saya bisnis itu maju terus, nggak bisa. Itu yakinilah itu lagi omong kosong gitu Pak. Nggak ada orang yang stabil terus, nggak ada. Gitu ya. Makanya sejak awal kata para ulama, yakini kita hidup di dunia ini akan banyak menemui hal yang tidak kita suka. Ujiannya pasti banyak, cobaannya pasti banyak. Karena orang yang sudah punya keyakinan, kesadaran dunia ini tempat ujian, ketika ada ujian itu nggak terlalu kaget, ya, nggak terlalu kaget, nggak panik, dan mudah sabar. Ya udahlah, orang namanya tempat ujian ya begini ini, dunia ini ya begini. Kayak saya misalkan punya mobil, Pak ya. Saya punya mobil, saya tahu mobil saya ini kalau 1 kilometer pasti mogok, pasti mobil saya ini, karena sudah saking lamanya. Saya sudah tahu betul mobil yang saya pakai ini setiap 1 kilometer dipakai jalan pasti mogok, pasti mogok. Sudah pernah berpengalamannya begitu. Bener aja dari rumah naik mobil baru 1 kilo langsung pelopok-pelopok. Ini kalau saya sudah tahu mobil ini akan selalu mogok di 1 kilometer, marah-marah nggak? Lebih apa ya? Ya udah, ini mobil saya begini, saya sudah tahu mobil saya itu mogok 1 kilometer. Jadi lebih bisa menerima, tidak akan teriak-teriak, tidak akan marah-marah, gitu ya. Nah kita juga sama di dunia ini, kalau sudah tahu dunia ini ya ujian, sampai kapan? Hatta sampai meninggal dunia. Jadi jangan dikira Bapak dulu ketika masih bujangan misalnya Pak ya, ketika masih bujangan, kayaknya kalau sudah punya istri enak nih, kayaknya gitu ya. Ini nostalgia dulu Pak, ini ya Pak Jenal ya. Enak kayaknya, saya hidup sendiri gak enak banget, bulang-buling gak jelas, gak fokus hidup tuh. Menikah sama istrinya, sekarang jadi istrinya. Kira-kira ada masalah gak? Apa tambah enak atau tambah tidak? Jangan curhat Pak ini, jangan curhat. Setelah menikah ternyata masalahnya berbeda. Ada lagi masalah yang berbeda dengan kita ketika masih punya. Oleh Allah ditakdirkan lama punya anak misalnya Pak ya. Dia berpikir, kalau punya anak mungkin enak hidupnya. Kalau punya anak, setelah punya anak, ributlah. Mungkin kalau punya anak tapi punya usaha, duitnya banyak, mungkin enak di rumah tangga Pak. Setelah punya uang banyak, ada masalah nggak? Ada. Sampai apa? Sampai disolatin gitu. Masalah itu. Jadi makanya saya sering bilang, badai pasti berlalu itu saya kurang setuju tuh. Ada dulu lagi sekolah itu ada bahasa badai pasti berlalu. Iya, saya kurang setuju. Yang setuju itu apa? Badai pasti berlalu, akan datang badai baru. Gitu, jadi iya, habis gelap terbitlah terang dan gelap lagi gitu aja. Karena kalau kita nyangkanya habis gelap terbit terang terus, kenyataannya ada gelapnya lagi gitu kan. Nah itu, jadi jangan pernah berharap pengen bahagia terus, nggak boleh. Jadi orang kalau harapannya pengen bahagia terus pasti tidak bahagia. Karena dalam kenyataannya ada saat tidak bahagia. Saya pengen kaya terus, nggak bisa, ada saat naik turun. Makanya kata para ulama, yang paling mendasar itu apa? Kalau ingin sabar di dunia, yakini, sadarkan kita ini hidup di tempat ujian. Kayak tadi punya mobil itu loh saya. Setiap 1 kilometer pasti mogok. Karena sudah tahu itu, ketika benar-benar mogok, saya nggak akan marah-marah. Sudah tahu pasti mogok. Jadi lebih menerima, tidak panik. Nah itu yang kedua kata para ulama. Kalau punya kesadaran itu, nggak terlalu berontak kita kepada takdir Allah, karena tempatnya ujian. Gitu ya. Kemudian kata para ulama lagi, kalau latihan sabar itu katanya apa? Latihlah diri kita untuk melihat sisi-sisi positif, ya.
minal hasanatil umur katanya. Lihatlah sisi-sisi positif dari apa yang menimpa kita. Memang ada yang buruk, ada yang baik. Kita latih untuk lihat yang baiknya gitu Pak ya. Jadi kalau ibu punya anak 9 tahun masih ngompol di kasur, gitu ya. Pengennya gimana tuh? Bapak kalau punya anak masih ngompol umur 9 tahun di kasur ngompolnya Pak. Pengennya apa? Pengennya marah lah, pengennya nyubit lah, pengen teriak, apalagi ngomongnya jam 2 malam gitu kan. Besoknya harus dijemur lah, belum ditanya sama tetangga, bau air kencing, anak udah harus beban. Tapi kalau Bapak lihat sisi positifnya, tidak akan marah. Apa sisi positifnya? Ya Allah, gitu ya, anak saya kencing dari kelaminnya. Bayangin kalau saya punya anak gak ada kelaminnya. Begitu Pak ya? Dia digeser sedikit pemahamannya kata ulama. Jadi ketika anak kita ngompol lagi udah 9 tahun, jangan lihat ngompolnya. Kalau lihat ngompolnya marah kita Pak. Tapi coba lihat, ya Allah, dia Pak, dia punya kelamin. Bapak betapa bebannya hidup kalau punya anak gak punya kelamin Pak. Bayangin Pak ya. Gitu. Jadi lihat sisi min hasanatil umur Pak. Lihat sisi positifnya. Jadi ketika mau marah, gitu ya. Ketika kemudian atau dia punya alat kelamin tapi bisa kencing, alhamdulillah. Bayangin kalau punya alat kelamin, nggak bisa kencing, duit habis Pak, ratusan juta Pak. Operasi, mending kalau sembuh. Kalau nggak sembuh terus lagi operasi terus. Jadi ketika ada yang tidak enak itu, coba kita pinter-pinter cari sisi positif itu agar kita bisa lebih menerima, bisa sabar. Kita pengennya marah kalau anak nakal, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, disuruh apa nggak mau. Pengennya sih marah, tapi ingat ya, saya kalau nggak punya anak, itu Pak ya. Alhamdulillah saya sudah diberi anak. Betapa sepinya rumah ini kalau nggak ada anak, ya. Betapa malunya saya berpuluh-puluh tahun menikah misalkan. Jangan dikira Pak yang menikah nggak punya anak beban Pak. Saya beberapa teman yang maaf ya. Ini buat contoh saya yang menikah. Jadi setiap melihat anak tuh kata ini anak orang lain nangis dia katanya. Lebih-lebih yang orang tua. Jadi ya Allah gitu kan. Jadi banyak sekali orang yang punya anak marah-marah, sementara ada orang-orang yang menginginkan punya anak. Jadi ketika kita mau marah, ya Allah, saya bersyukur sekali saya punya anak. Jadi sisi itu yang kita lihat. Jadi setiap apapun yang menimpa, kata para ulama, lihatlah sisi positifnya apapun. Jadi pinter-pinter nyari alasan supaya tidak marah gimana gitu kan. Istrinya cerewetnya luar biasa, gitu ya. Pikirannya gimana Pak supaya sabar? Mendinglah punya istri. Gimana kalau nggak punya istri? Nah gitu kan. Kemudian istrinya juga lihat bapaknya sehari setornya 20.000, sehari 30.000. Pikirannya ibu jangan cari gantinya aja apa ya, jangan begitu nanti berabe begitu ya. Jadi jangan lihat 20.000-nya, lihat kalau saya nggak punya suami nggak ada yang ngasih 1.000 pun kan. Saya harus kerja ke pasar sendiri, saya harus kerja ke sana kemari. Yang penting didukung, didoakan gitu kan. Jadi selalu lihat sisi positif. Termasuk sholat malam misalkan, Bapak sholat malam capek, ngantuk, males, dingin gitu ya, gitu kan. Kalau lihat itunya ya nggak diam terus Pak sholat malam tuh Pak. Lihat capeknya, lihat ngantuknya, nggak sabar kita melakukan sholat malam kalau lihat capeknya, ngantuknya. Tapi coba cari alasan, sisi positifnya apa kalau kita bangun malam, ya setidaknya kan kita nanti akan menyimpulkan nanti ada banyak balasan-balasan dari Allah. Kalau sholat malam misalkan kata Rasulullah bagaimana? Wa matrodatun, kata Rasulullah wa matrodatun anidda'i fil jasad. Ternyata kata Rasulullah terapi sehat itu diantaranya rajin sholat malam. Ada banyak orang tidak sembuh ke dokter, tidak ramah ke sini, tapi rutin sholat malam, rutin tahajud, oleh Allah diberi jalan sembuh banyak. Apalagi maaf yang punya tekanan batin ya, kemudian punya penyakit jantung, itu ada terapi harus bangun malam karena malam itu hening suasananya, tenang. Itu bagus kepada rohani kita. Nah kemudian diangkat derajatnya misalkan. Jadi ingat-ingat itunya. Capek sih capek, tapi nanti dari sholat malam itu kita akan diangkat derajatnya, kita akan diberi banyak pahala ya. Gitu kan, kita
ketika bangun malam ada banyak doa yang lebih cepat gitu kan. Lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Itu Bapak kalau minta tolong sama orang baik yang pasti dikasih, Pak. Kalau Bapak datang ke rumahnya di situ banyak tamu, kira-kira kalau minta langsung dikasih nggak, Pak? Di situ banyak tamu yang semuanya pengen minta sama orang itu. Ada 50 orang pengen minta. Bapak datang ke nomor 51, dikasih nggak? Dikasih, tapi lama menunggu yang 1, 2, karena lagi ramai. Gitu ya. Kita minta sama Allah, kalau siang lagi ramai yang minta nih. Tapi kalau malam, Pak, jam 2 malam jarang orang bangun minta sama Allah, Pak. Tidur semuanya kebanyakan. Tidur. Sinyalnya kan. Sinyalnya kuat kalau malam kan, nggak ada roaming, nggak ada apa-apa. Nah makanya orang yang kalau doa di malam hari ini lebih cepat terkabul. Doa setelah tahajud dengan siang hari lebih cepat, lebih tajam sholat malam. Makanya kata Rasulullah di antara doa yang paling cepat diijabah adalah doa fi duhuri kulli sholatin wa doa fi jawfi lailin. Doa setelah sholat dan doa di malam hari itu paling cepat-cepatnya Pak. Doa diijabah oleh Allah. Jadi melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika kita apa tuh? Ketika kita tahajud capek, ngantuk, lihat ya Allah ada anak yang harus didoakan. Ada bisnis yang harus kita doakan supaya lancar terus. Ada anak yang di pesantren, ada istri yang harus kita doakan terus. Nah kalau ingat itu, insya Allah nanti kita sabar melakukan ketaatan. Jadi carilah sisi positif dari apa-apa yang tidak enak dalam hidup. Itu di antara. Yang terakhir kata para ulama, salah satu latihan sabar itu adalah apa? Adalah sering membaca, mendengar kisah-kisah orang yang diuji di dunia ini. Sering-sering ngobrol sama orang yang punya banyak masalah, Pak. Ya. Akhirnya kita ngerasa punya teman, kata para ulama. Bapak kalau punya masalah di kamar aja. Jadi pikirannya, ya Allah kenapa harus saya? Hidup gak enak banget, Pak. Tapi kalau Bapak nongkrong di posko, wah mulai banyak yang senasib ternyata. Banyak yang senasib. Stres semua. Nah, kata ulama tuh perbanyak cari informasi ya, cari kabar orang-orang yang diuji oleh Allah. Dan bahkan kalau sudah ngumpul, ternyata ada orang yang ujiannya lebih berat dari saya. Ternyata saya cuma dikasih penyakit misalkan cuma sakit pinggang. Ngobrol sama tetangga pinggangnya sakit, paru-parunya kena, ya. Waduh, macam-macam. Jadi akhirnya enteng pulang ke rumah, berarti bukan saya doang. Nah itu ya. Jadi memperkata pertama, perbanyaklah membaca sirah perjalanan orang-orang yang susah, yang diuji. Baca juga bagaimana orang-orang sabar, orang-orang soleh yang diuji, yang mereka sabar. Baca juga kisah-kisah kesabaran orang-orang soleh. Jadi kalau cuma kita bertemu dengan orang-orang yang ujiannya sama ya bisa sabar, bisa enggak. Tapi juga lengkapi juga kita baca kisah-kisah orang yang diuji yang sabar, orang-orang sabar. Dan ya saya sering ceritakan ya bagaimana Imam Syafi'i itu ulama besar, Pak. Ulama besar itu musuhnya banyak sekali, Pak. Bahkan dari kalangan ulama sendiri musuh. Hater ya, para pembencinya itu, Pak, itu bukan hanya dari orang awam, ulama lagi. Sampai dikatakan dalam manakibnya, dalam sejarahnya Imam Syafi'i itu, orang saking bencinya sama Imam Syafi'i, dia pengen apa ya, supaya Imam Syafi'i ini marah bagaimana, dihasut agar marah. Akhirnya apa? Diperhatikan Imam Syafi'i itu suatu hari bawa bahan baju gitu, pakaian ya, bahan pakaian. Imam Syafi'i itu pengen bikin baju, saya sering ceritakan biasanya. Kemudian bikin baju di tailor gitu ya, kalau sekarang tukang apa? Jahit. Bikin baju. Setelah Imam Syafi'i naruh bahan, diukur baju sobat baca, pulang Imam Syafi'i, orang yang benci Imam Syafi'i itu datang ke tukang jahitnya. Kamu mau gak kerja sama saya? Apa? Kalau Imam Syafi'i ngasih uang bayaran 50.000, kalau saya 5 juta. Asal kamu ikutin kemauan saya. Nah, tukang jahit ini mikir-mikir, ini kalau saya ngerjain Imam Syafi'i takut kualat, di ulama besar nih kerjanya. Tapi 5 juta lumayan nih kan? Bimbang, ya akhirnya mau gitu aja kan? Gimana? Gampang bikinnya Pak. Tadi ukuran Imam Syafi'i bikin baju itu kamu rubah. Gimana caranya?
kan apa ini namanya, jubah ini Pak, lengannya itu yang kanan kamu disempitin, yang tadinya 10 cm lebarnya di 3 cm, di 4 cm gitu ya. Kemudian yang kiri yang tadinya 10 cm jadi 30 cm lebarnya, dikerjain lah Imam Syafi'i. Ulama sampai begitu Pak, sampai dikerjain begitu. Aduh gimana ya, udah 5 juta. Akhirnya bener, yang kanan disempitin bolongannya ini juga gitunya ya, yang kanan, yang kirinya lebar banget, tidak sesuai. Akhirnya 2 hari Imam Syafi'i ngambil baju ke sana, ke tukang jahit. Nah, Imam Syafi'i kebiasaannya kalau udah ngambil baju ini nggak langsung dipakai di rumah, dipakai di situ gitu, biar kalau ada kurang-kurang dikit bisa komplain gitu kan. Akhirnya dipakai, beda tuh Pak ya. Kalau yang kiri nih blong, enak banget ya maksudnya tuh. Yang kanan perlu apa? Perlu usaha. Muat sih muat, tapi apa? Dipaksa dulu gitu kan. Nah gitu. Orang yang benci tadi sudah ngintip tuh di luar rumah. Marah nih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikatakan fadhahi kata bersama, tersenyum Bapak. Dibikinin baju itu tersenyum. Malah mengatakan apa dalam manaqibnya? Jazakallah khair. Apa tuh? Jazakallah khair haitsu dayyaqta hamil yamin li ajlil kitabah, kata beliau. Terima kasih ya tukang jahit, terima kasih. Saya senang sekali model baju kayak gini. Ngomongnya begitu Pak. Senang banget, ini model baru nih, pasti viral nih begini. Senang saya model baju begini, kenapa? Karena kalau lengan saya ini sempit begini, wala tuhawijni ila tasbiri. Saya ini kalau nulis kitab ya, kemudian mau ngarang kitab, saya nggak perlu repot-repot. Apa tuh begini? Gulung baju enak nih, begini bagus pas gitu, nggak perlu repot-repot gulung baju. Ulama tuh ya. Padahal tadi yang bencinya pengennya supaya marah, supaya nggak sabar Imam Syafi'i. Kalau nggak sabar kan umat bingung lah, ulama begini gitu kan. Akhirnya muncul orang-orang benci. Nah yang kedua kata Imam Syafi'i, ini yang kiri juga keren banget modelnya nih. Khusus di mana nih Pak bisa bikin begini gitu kan? Kenapa saya senang begini? Kata beliau, wa wasaqta yasari li ahmala minhul kutub. Saya senang begini apa? Biar bisa banyak kitab masuk di sini. Jadi saya kalau bawa kitab 1, tapi kalau videonya pecah bisa dimasukin 2 lagi gitu kan. Oh, Imam Syafi'i begitu ya. Nah ini kita kalau baca sejarah orang-orang soleh, betapa sabarnya mereka, betapa menerima mereka ketika nggak ada enak tuh, pola pikirnya tuh enteng gitu Pak ya. Enteng pola pikirnya tuh. Ya kayak Arwani Kudus itu ketika kecopetan Pak, tertawa dia. Alhamdulillah saya kecopetan. Kenapa? Ditanya oleh saya, kenapa Mbah Arwani kok ketawa kecopetan? Karena yang nyopet orang lain bukan saya. Coba kalau saya yang nyopet, dosanya gede banget kan? Saya nggak dapat dosa hilang, tapi kalau saya yang nyopet, tuh. Ini kalau kita hilang duit gimana tuh Pak? Siapa itu? Langsung lapor polisi, langsung macam-macam. Ulama itu simpel pikirannya, jadi selalu nyari bagaimana supaya kita ini sabar hidup ini. Jadi ketika sakit, pikirannya macam-macam. Nah ini salah satu ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh para ulama. Salah satunya itu yang pertama tadi, yakini ya, jadikan sabar ini menjadi cita-cita kita, keinginan kita. Yang kedua, yakinkan bahwa dunia ini tempat ujian, biar kita tidak panik kalau ada ujian. Kemudian yang ketiga apa? Cari sisi positif dari setiap yang kita alami. Kemudian bacalah, bergaullah dengan orang-orang yang punya banyak masalah. Carilah orang-orang yang sabar ya, informasi-informasi, kabar-kabar orang yang apa? Yang sabar ketika diuji. Dan yang terakhir kata para ulama, ketika kita sedang diuji yang gak enak, ingat 2 kata ini kata ulama, hada saya muru. Kalau kita gak enak, lagi hidup gak enak Pak, ingat kata-kata ini kata ulama, hada saya muru, ini tidak akan selamanya. Kata Pak. Jadi kalau Bapak sedang sakit, ingat ini tidak akan selamanya. Ya, tidak akan selamanya, pasti nanti sembuh. Bapak lagi seret ekonominya, ada saya mulu, gak bakal selamanya seret. Gitu ya. Ini ucapan para ulama sufi, tasawuf. Kalau kita ditimpa yang gak enak tuh, katakan tidak akan selamanya begitu Pak.
gitu kan? Sakit apa? Semuanya tidak akan selamanya. Ada orang Pak katanya sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, tidak akan selamanya. Kalau udah mati mah nggak akan sakit Pak. Gitu kan? Iya, kata kita. Kan kita kadang begini, ada orang katanya nggak akan selamanya. Ada orang tetangganya miskin terus, seumur umur. Iya seumur, tapi kalau udah mati Nggak miskin lagi. nggak miskin lah. Makanya yakinkan ketika ada musibah tidak akan selamanya. Kita sedih ditinggalkan anak tidak akan selamanya. Semuanya. Nah itulah kesabaran yang dilatihkan oleh para ulama untuk kita. Jadi kembali lagi, yakinkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara keyakinannya adalah bahwa Rasulullah SAW memiliki kesabaran yang tanpa batas, memiliki kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang melebihi rata-rata. Dan buktinya kesabaran Rasulullah adalah agama ini sampai hari ini masih eksis, masih ada. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim kan kita bertetangga, kita harus ikutin akhlak Nabi Pak Ustadz ya. Untuk zaman sekarang kan itu sulit sekali ya. Kami cuma hanya menyampaikan saja bahwasanya di lingkungan kami intinya kita bukan di sini tapi di luar Pak Ustadz ya, atau di mana gitu ya. Ada beberapa tetangga yang memang itu melakukan kesalahan. Kami cuma hanya menyampaikan pengertian saja. Itu bukan saran dari pendapat Pak Ustadz. Hanya pengertian saja bahwa saya orang itu tentu salah. Tapi pengertian tersebut itu adalah salah satu dia adalah melakukan kerugian banyak orang Pak Ustadz. Tapi seenggaknya tiganya pas kami kasih pengertian pun dia lebih marah dari kita, padahal kita memberikan pandangan saja. Nah bagaimana untuk menangani orang-orang tersebut supaya bisa menerima apa yang disampaikan supaya tidak merugikan orang lain Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebagai orang muslim ingin memberikanlah himbauan kepada khususnya kaum muslimin, kita mengajak kebaikan. Bahkan dia mengajarkan bahwasanya lebih marah pandang seperti kamu nggak usah ngajarin saya, aku baru kemarin. Nah itu kata-kata seperti itu justru kita malah meletakkan kita Ustaz. Tolong dipandang bagaimana cara untuk ngasih pengertian. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi salah satu daripada ajaran agama kita Islam ada dikenal dua istilah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu pasti ya. Amar ma'ruf ini ya menyuruh yang baik, termasuk tadi ya kita disuruh oleh agama amar ma'ruf. Bahkan kata Nabi muru bil ma'ruf wa illam taf'alu. Ajak orang lain berbuat baik, perintah orang lain baik, wa illam taf'alu, walaupun kita belum sempat melakukannya. Saya yang ngajarin sodako belum tentu saya ahli sodako Pak. Karena Rasulullah nyuruhnya apa? Nyuruhnya muru bil ma'ruf wa illam taf'alu. Ya. Perintahkan yang baik itu sekalipun kamu belum pernah melakukan kebaikan itu. Kita pun sering Pak, Bapak sering nggak nyuruh sholat ke anak, bapaknya belum sholat. Ya nggak apa-apa kan itu wa illam taf'alu, walaupun tapi nanti dalam berhasil tidaknya kan itu nanti anak tuh lihat ya. Yang idealnya sih kalau kita nyuruh anak sholat ya kitanya sudah siap sholat ya ideal. Tapi dalam kenyataannya ada orang-orang yang hanya berani apa ngomong gitu kan. Tapi harus wanhau anil munkar wa illam tajtanibu kullah, kata Rasulullah. Kemungkaran pun misalkan ya harus dicegah oleh kita, harus disadarkan orang yang melakukan kedzaliman, kemungkaran ya. Sekalipun kita masih sedikit-sedikit melakukan kemungkaran yang kita cegah. Nyuruh orang misalkan jangan gibah lah, kitanya sesekali sering pernah gibah gitu Pak. Ya nggak apa-apa, wa illam tajtanibu kullah, walaupun kita juga belum menjauhkan diri dari gibah. Nah, pertanyaan Pak Kholis ini, kita ini sering menemukan ya di lingkungan kita atau di lingkungan mana, karena kita merasa punya kewajiban kok ada orang melakukan hal yang membahayakan atau merugikan banyak orang. Nah kita ini nanti tetap menyampaikan tentu ya dengan baik ya, karena ada
tata krama orang nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ada aturan mainnya, Pak. Ada aturan mainnya. Nah, dalam kitab dakwah utama di situ dijelaskan kalau amar ma'ruf nahi munkar itu lakukan ketika tidak membahayakan diri kita, Pak. Tidak mendatangkan madarat. Bapak jangan sok jagoan ya. Misalkan kalau menyegah orang mabuk, tapi setelah itu anak istri kita terancam. Jangan. Jadi jangan, kecuali memang sekeluarga sudah siap dengan resiko dakwah misalnya ya. Tapi kalau bapak masih, seharusnya kalau guru orang ini, anak saya ini, istri saya, rumah saya mungkin ada yang bakar nanti karena dia banyak komplotannya misalkan. Jangan amar ma'ruf nahi munkar kalau mendatangkan bahaya pada diri kita. Agama tuh simpel sebenarnya. Nah kalau saya siap dengan resikonya, sampaikan dengan bahasa baik ya. Nah setelah menyampaikan, kita harus sadar ada dua tipe manusia nanti. Ada yang ketika diajak itu ngedengerin kita, gitu ya. Ada yang ketika diajak itu malah Pak, memusuhi kita, malah keluar bahasa-bahasa tadi. Anak baru kemarin sore tahu apalah, anak gua macam-macam. Jadi harus tahu bahwa kita harus menyadari bahwa ketika ngajak itu belum tentu yang diajak itu pasti ngedengerin kita. Jangankan kita, sekelas Nabi saja, Pak. Ya, Nabi itu pernah sedih. Kenapa ya Allah saya ngajak tetangga keluarga kepada iman? Kata Rasulullah, kata Allah ditegur dalam Quran, wa ma'alaika illal bala. Muhammad, engkau ini tugasnya bukan membuat orang bisa ikutin kamu, bukan. Tugas kamu menyampaikan aja. Dia nurut alhamdulillah, tidak nurut ya gak apa-apa, gak nurut sekarang mungkin nanti. Jadi kita jangan terbebani oleh orang-orang yang merugikan di sekitar kita. Setelah kita ngajak, dia malah memusuhi kita. Biarkan saja gitu kan. Biarkan saja gitu. Jadi yang penting kita sampaikan, kita sudah matang nih, nggak akan ada efek buruk sama diri kita dan keluarga. Sampaikan kebaikan itu, cegah kemungkaran itu sebisa kita. Dan kita pasrahkan, sadar alhamdulillah tidak mungkin nanti gitu kan. Mungkin nanti bisa nanti karena betapa banyak orang yang sadarnya tuh nanti gitu kan. Sadarnya nanti setelah setelah stroke baru sadar, setelah penyakit begitu baru ya Allah ya benar tuh omongan tetangga sih. Ya saya begitu. Tuh Pak Holis benar. Oh gitu kan. Jadi kita ada Pak Holis ya. Jadi kalau saran saya sih tetap Pak Holis sampaikan yang merugikan masyarakat orang itu tegur dengan bahasa yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan muluk-muluk kita mengharapkan orang itu pasti sadar. Jangan sedih pikiran dan hati kita kalau orang dinasihati kita, ya, dinasihati kita tidak nurut sama kita. Jangan sedih. Karena tugas kita adalah mengajak mereka, bukan menyadarkan mereka. Menyadarkan itu tugasnya Allah. Hidayah itu tugasnya Allah. Jadi yang dinilai itu usaha kita menyadarkan orang lain. Sadar gak sadar itu urusan Allah. Itu aja. Jadi akhirnya pikiran kita enteng, gitu ya. Ya maksudnya nerima gitu. Atau saya pengen dia itu baik, cari orang yang lebih berpengaruh dari dia. Oh saya berarti dia nggak pengaruh nih, nggak ngepek sama orang itu. Cari tahu dia itu takutnya sama siapa, nurutnya sama siapa. Setelah dia ini, nggak mungkin kalau sama laki-laki tetap sama istrinya biasanya. Sama istrinya. Banyak preman-preman asal yang bertato sampai ke wajah-wajah. Kalau di rumah kayak cacing kepanasan. Iya, sama istrinya perempuan itu makhluk halus sebenarnya. Tapi itu ya halus kan perempuan tuh ya, bukan makhluk halus. Setan bukan makhluk halus tapi punya kemampuan itu tuh ya. Banyak dia, yang terakhir itu bisa kalah. Jadi saya selalu disarankan kalau nasihatin orang yang kurang baik itu, dia tuh tunduknya sama siapa? Pasti orang juga ada orang yang gak punya rasa takut juga ada. Ada preman katanya ya, gua berani bunuh orang. Pasti dia ada yang ditakutin pasti. Selidikin, oh dia takutnya tuh sama kiai ini misalnya. Datengin kiai itu, tolong nasihatin. Tawasul kalau bahasa agama. Nah itu ya tadi coba kalau disampaikan semampunya, sadar alhamdulillah, tidak ya mungkin nanti. Kalau masih tetap pengen berubah, cari orang-orang yang lebih berpengaruh ke dia dalam hidup. Pasti ada itu. Itu Pak. Nunggu stroke dulu Pak Olis. Nah, capek ya. Nggak perlu pindah. Biar Sudah aja. Yang lain ada nggak? Saya nggak sadar-sadar.
Sebelum kita tutup ya, karena beberapa minggu lagi kita akan Maulid Nabi ya, Maulid Nabi. Kita berdoa kepada Allah membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan nanti pas Maulid Nabi ini diberikan kelancaran, mudah-mudahan termasuk biaya dana yang untuk mensukseskan pun diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.